Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua ini yang sekarang udah makin gak jelas nih arahnya kemana. Kali ini gua mau membahas atau merangkum sebuah alur cerita dari film bertema drama musikal yang keren banget nih dan mendapatkan rekor positif, yaitu The Greatest Showman yang dirilis di tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Michael Gracey dalam debut penyutradaraannya. Bayangin loh, baru debut aja udah menghasilkan film sebagus ini, ya kan? Yang pertama, pada Golden Globe Award ke-75, film ini menerima nominasi untuk kategori Best Motion Picture, Musical or Comedy, dan Aktor Terbaik. Untuk lagu This Is Me, film ini memenangkan kategori Golden Globe Award for Best Original Song dan dinominasikan untuk lagu orisinal terbaik di Academy Award ke-90. Keren gak tuh? Dan telah meraup 420 juta di seluruh dunia. Dan mungkin beberapa dari kalian gak menyangka ya, ternyata film ini diangkat dari kisah nyata loh, yaitu cerita dari kisah Phineas Taylor Barnum, yang mana dia membuat teater sirkus dengan merekrut orang-orang dengan kelainan fisik yang unik. Mau tahu gimana ceritanya? Tapi sebelumnya gue ngingetin lagi ke kalian nih, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan atuh ditonton dulu. Kalau udah, saatnya kita lanjut. Checklist out. Oke, film dimulai dengan sebuah teater sirkus dengan pemimpin bernama Phineas Taylor Barnum yang diaktori oleh Hugh Jackman, sedang menyanyikan lagu simbolik teater mereka, yaitu The Greatest Showman ya. Oh ya, jika kalian ingin mendengar lagunya, lagu ini sudah di cover oleh band terkenal favorit gua nih, bernama Panic at the Disco. Oke, lanjut. Kemudian Barnum seolah nggak percaya dengan kesuksesannya ini dan membayangkan bagaimana hidupnya dulu. Dan scene pun berpindah ke Barnum saat masih anak-anak. Yang mana saat itu Barnum sedang melihat ke sebuah toko pakaian dan membayangkan jika dia bisa menggunakan setelan bagus. Kemudian dia pergi membantu ayahnya yang sepertinya pekerjaan ayahnya itu sebagai tukang jahit ya. Dia pergi ke sebuah rumah keluarga bangsawan. Di sana Barnum melihat seorang anak gadis dari bangsawan tersebut dan menirukan apa yang dia lakukan, yang kemudian membuat si ayah dari gadis ini memarahinya. Namun Barnum membela dan membuat si ayah dari gadis ini menampar Barnum. Kemudian Barnum pergi ke sebuah pantai dan kemudian si gadis bangsawan menghampirinya. Dan di sini akan menjadi sebuah proses di mana mereka tumbuh dewasa bersama. Mulai dari mereka saling berkirim surat, kemudian ayah si Barnum sakit dan meninggal, yang akhirnya membuat Barnum menjadi gelandangan. Kemudian Barnum diberikan sebuah apel oleh seseorang yang memiliki kelainan di wajahnya, dan itu membuat dia merasa tenang. Kemudian Barnum mengikuti sebuah sirkus keliling sampai dewasa, dan dari sini dia mulai mengumpulkan pundi-pundinya. Setelah dewasa, kemudian Barnum kembali ke rumah bangsawan tersebut untuk melamar putrinya, dan akhirnya memiliki 2 orang anak perempuan. Di saat ini Barnum bekerja di sebuah kantor. Namun semua karyawan di sana diberhentikan karena mengalami kebangkrutan. Namun istrinya tetap setia dan terus menemani Barnum susah maupun senang. Sampai akhirnya Barnum harus meminjam uang di bank. Dan di sana dia juga melihat orang dengan keunikan lainnya. Di sana Barnum mendapatkan pinjaman sebesar $10.000 dengan jaminan kantor tempat dia bekerja sebelumnya, yang mana kantor tersebut sudah bangkrut ya. Jadi intinya di sini Barnum ini menipu lah ya. Kemudian Barnum membeli sebuah gedung dan membuat teater atau museum unik. Kemudian mereka mempromosikan pertunjukannya, namun tak seorang pun datang untuk melihat pertunjukannya. Malam harinya, anak-anak si Barnum mengatakan kalau museum itu terlalu banyak benda mati dan harus ada sesuatu yang unik dan sensasional agar orang-orang tertarik. Dan saat tengah malam, Barnum melihat ke sebuah apel di meja kerjanya dan teringat dengan seseorang yang pernah memberikannya apel saat masih jadi gelandangan. Dan akhirnya Barnum pergi berkeliling untuk mencari orang-orang unik ini. Orang pertama yang ia cari adalah Charles, seseorang yang pernah ia temui di bank. Keunikan dari Charles ini meskipun sudah berusia 22 tahun, namun terlihat seperti anak-anak. Kemudian Barnum mulai menyebar pengumuman untuk orang-orang yang merasa dirinya unik untuk bergabung dengannya. Kemudian orang kedua yang ditemui adalah seorang wanita yang memiliki kelainan, yaitu dia memiliki jenggot tapi memiliki suara merdu. Kemudian orang-orang unik ini mulai berdatangan setelah melihat pengumuman tersebut. Mulai dari seseorang yang memiliki bulu di sekujur tubuhnya, seseorang pria dengan tinggi yang kelewat batas,
kemudian 2 orang bersaudara yang ahli akrobatik tali, manusia dengan tato di sekujur tubuhnya, seorang pria dengan berat 330 kg dan masih banyak lagi. Dan akhirnya, Burnham menyebar iklan di setiap sisi kota dengan foto keunikan di setiap anggotanya. Singkat cerita, ternyata banyak orang yang penasaran dan tertarik untuk melihatnya, dan semua berjalan dengan sukses. Namun ada salah seorang wartawan koran yang menerbitkan berita bahwa teater Burnham ini merendahkan karena mengeksploitasi orang-orang berkelainan dengan mempertontonkannya, dan membuat warga kota menghina mereka. Kemudian Burnham mengatakan kepada asistennya untuk membuat iklan di koran dengan diskon harga bagi siapa saja yang membawa koran itu, dan akhirnya tiket pada malam itu pun habis. Dan setelah pertunjukan, terlihat semua penonton bertepuk tangan dan kagum. Dengan kesuksesannya sekarang, akhirnya Burnham bisa membeli sebuah rumah untuk keluarganya. Malamnya, Burnham bertemu dengan seorang pria bernama Carlyle, yang juga memiliki bakat di sebuah acara pertunjukan. Kemudian, Burnham mengajak Carl ke sebuah bar. Di sana, Burnham mengajak Carl untuk bekerja sama dan akan membagi 10% dari hasil pertunjukannya. Dan Carl pun melihat-lihat pertunjukan sirkus Burnham dan jatuh cinta kepada salah seorang anggota Burnham, yaitu si akrobat tali. Namun, tetap saja ada penolakan dari warga kota dengan sirkusnya Burnham ini, yang kemudian Carl memberikan solusi dengan membuat mereka diundang ke istana Buckingham untuk bertemu Ratu Victoria. Kemudian di sana Burnham melihat seorang wanita penyanyi opera terbaik di Eropa bernama Jenny Lind dan membuatnya terpesona. Akhirnya mereka pun berkenalan. Di suatu malam, Carl, Burnham dan istrinya pergi ke sebuah teater opera. Di sana mereka mendapatkan kursi VIP. Kemudian Carl memberitahukan Burnham kalau anggotanya baru saja sampai di sana dan mengajak anggotanya untuk duduk bersama mereka. Namun Burnham menolaknya, yang akhirnya membuat para anggota Burnham hanya berdiri di belakang saat menyaksikan opera tersebut, sehingga membuat mereka merasa janggal dan tak dihargai. Sedangkan Burnham sangat bahagia saat melihat kecantikan dan mendengar merdunya suara Jenny Lind. Kemudian di acara perayaan, orang tua dari istrinya Burnham pun ikut berada di sana dan mengucapkan selamat kepada Burnham. Namun Burnham malah merendahkan mereka dan membuat istri dan anak-anaknya meninggalkan Burnham. Kemudian saat pesta perayaan tersebut, anggotanya Burnham ingin masuk untuk melihat Jenny Lind secara langsung, karena mereka sangat kagum dengan suara Jenny Lind. Namun lagi-lagi di sini Burnham menolak mereka dengan melarang mereka untuk ikut masuk ke perayaan tersebut. Dan akhirnya membuat mereka down. Akhirnya mereka memaksa masuk dan membuat tamu undangan terkejut. Kemudian Burnham menginginkan pertunjukan tour di New York. Namun bukan pertunjukan sirkusnya, melainkan orkestra, dan meninggalkan teater dan keluarganya. Yang mana di sini Jenny Lind dan Burnham menjadi sepasang kekasih ya, tapi kekasih bayangan. Dan Carl disuruh untuk mengurus sirkusnya. Tur orkestra Burnham berjalan sukses, sedangkan sirkusnya mendapat intimidasi dari penonton, yang mana hari ke hari penontonnya pun berkurang. Dan akhirnya terjadi keributan di teater sirkus Burnham antara penonton yang kontra dengan anggota sirkus. Dan salah seorang penonton membakar teater tersebut. Dan saat Burnham kembali ke kotanya, teaternya sudah habis dilalap si jago merah. Carl masuk ke dalam untuk menyelamatkan pacarnya. Namun ternyata pacarnya selamat, sedangkan Carl justru malah yang terjebak. Akhirnya Burnham pergi menyelamatkan Carl dan teater itu pun runtuh. Namun Burnham berhasil menyelamatkan Carl. Keesokan harinya, Burnham didatangi oleh wartawan koran yang ternyata sebenarnya dia mendukung Burnham dan mengatakan bahwa mengumpulkan semua orang dari berbagai ras dan menjadikan satu itu adalah sebuah perayaan kemanusiaan. Dan Burnham mengatakan untungnya dia memiliki tabungan hasil dari turnya bersama Jenny Lind. Namun sang wartawan kemudian memperlihatkan berita di koran kalau Jenny Lind sudah berhenti karena terlibat skandal dengan Burnham. Akhirnya istri dan anak-anaknya benar-benar meninggalkan Burnham karena melihat berita tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya. Akhirnya Burnham sedih dan pergi minum-minum, namun anggotanya datang dan menyemangati Burnham. Keesokan harinya, Burnham mencoba meminjam uang di bank, namun tak satu pun bank memberikan pinjaman pada Burnham. Dan membuat Burnham menjadi pasrah. Namun Carl mencoba membantunya dengan tabungan yang dia hasilkan dari setiap pertunjukan. Namun uang itu tidak cukup untuk membangun ataupun membeli sebuah gedung. Dan akhirnya Burnham memiliki ide kalau mereka tidak perlu bangunan karena ada sebuah tempat yang bisa mereka gunakan secara gratis. Dan mereka hanya butuh sebuah tenda.
dan mereka sepakat untuk membagi hasilnya sama rata. Dan terlihatlah sebuah pertunjukan seperti yang terlihat di awal film ini. Kemudian Burnham memberikan 100% sirkus itu kepada Carr, dan Burnham memilih untuk kembali ke keluarganya, dan film pun berakhir. Oke, itulah rangkuman dari alur cerita dari film The Greatest Showman. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini tuh sangat banyak ya. Dan salah satunya seperti yang sering kita dengar sebagai laki-laki nih, yaitu hal yang bakal menghancurkan pria itu ada 3, yaitu harta, tahta, dan Chef Renata. Wanita, bangsat. Chef Renata pria atau wanita? Wanita. Ya udah diem, gak usah bacot. Dan untuk eksploitasi manusia dengan mempertontonkan manusia, itu tergantung pemikiran kalian masing-masing ya. Tapi kalau menurut gue sih, Burnham melakukan itu bukan untuk membuat mereka malu, melainkan sebaliknya, agar di diri mereka bisa terbangun rasa percaya diri yang besar. Karena kebanyakan dari anggotanya sebelum bertemu Burnham, mereka menutup diri dari publik. Dan kalau menurut kalian gimana? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa tinggalkan komen, like, share, dan subscribe ya. Saatnya gua undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.